Ikan arsik khas Batak. Ujian akhir semester Teknik Fermentasi Kelompok 1. Anggota yang pertama, Laode 106, Jainul 029, Veronica 030, Sri Kesha 032, Maria Antonia 039, Cicilia 040. Hai Sobat Tech Fair. Kali ini ada yang berbeda nih. Nah, Sobat Tech Fair, kali ini kita akan membuat olahan dari ikan nila atau biasa disebut dengan ikan mujair. Nah, supaya hasil olahan kita maksimal, jadi kita memilih untuk memancing langsung ke kolam. Setelah mancing, ikannya langsung dibersihkan. Nah, jadi sisik ikan itu dibersihkan dan diberikan garam dan juga perasan lemon. Kenapa diberikan perasan lemon? Supaya tidak amis ikannya. Nah, setelah itu didiamkan selama 15 menit. Setelah proses fermentasinya selesai, ini merupakan bahan yang kita gunakan. Bahan spesialnya kecombrang dan juga andaliman. Haluskan kemiri, jahe, kunyit, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, andaliman, dan tambahkan garam secukupnya. Dan siapkan bahan untuk digeprek. Iris bunga kecombrang dan geprek batang kecombrang, buah kecombrang, dan serai. Setelah itu tata kembali di wajan. Karena proses pemasakan akan lama, jadi kita harus menata bagian yang mendasar untuk masakan ini supaya tidak overcook. Yaitu yang pertama kita masukkan bahan yang digeprek seperti batang kecombrang, buah kecombrang, dan juga serai. Nah, setelah itu masukkan perlahan ikan ke dalam kuali yang sudah berisi bumbu geprek. Tata ikannya sesuai selera masing-masing. Usahakan penempatan ikan atau penataan ikan pada kuali tepat karena ini akan mempengaruhi tingkat kematangan pada ikan. Nah, proses penataan ikan bisa teman-teman lihat bahwa ini sudah tersusun rapi dan ini akan siap kita taburkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini merupakan bumbu halus yang siap dibalurkan ke seluruh bagian ikan. Usahakan bumbu ini dapat membaluri seluruh bagian ikan dan bumbu ini dapat meresap ke seluruh bagian ikan. Sebelumnya, ikan ini sudah ditambahkan dasar dari sayur kacang panjang. Masakan khas Batak terkenal dengan bumbu rempah yang sangat kuat atau bumbu rempah yang sangat banyak. Seperti teman-teman lihat bahwa semua bagian ikan sudah tertutupi dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu lanjut ditambah kacang panjang di atasnya supaya ikan ini dapat terbaluri oleh sayuran-sayuran. Untuk pemilihan sayur itu dibebaskan karena menurut kita sayur ini sebagai pelengkap masakan arsik saja. Nah, ini teman-teman penampakan ikan arsik kita yang sudah dibaluri dengan bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Nah, sebelum kita memasak, ini di atasnya kita harus taburkan bunga kecombrang yang sudah dihaluskan pada sebelumnya. Selanjutnya ditaburkan lagi sampai merata, ditambah dengan beberapa daun jeruk. Salah satu fungsi daun jeruk di sini yaitu memberikan aroma yang khas pada makanan atau olahan dari ikan tersebut. Nah, ini masakan kita sudah siap untuk dimasak. Setelah beberapa menit, masakan ini kita lihat apakah sudah setengah matang atau belum. Karena masakan ini harus wajib berkali-kali dicek karena kita takut di bawahnya itu sudah gosong. Nah, ini penampakan masakan kita setelah ditaburkan atau diberikan perasan santan kental. Dan ini kita hanya menunggu beberapa saat lagi untuk
memastikan masakan ini sudah matang dan siap dihidangkan. Karena masakan nasi itu identik dengan masakan yang sedikit kuah atau sedikit berair saja. Jadi kita menunggu masakan ini sampai kering atau meninggalkan sedikit air saja. Tara, ini merupakan masakan yang sudah disiap dihidangkan dan mengikuti festival pangan. Teman-teman bisa melihat bahwa ikan yang semalam kita masak itu sudah kering dan meninggalkan sedikit air. Semoga teman-teman di rumah bisa mencoba ikan arsik ini dan cocok untuk dihidangkan untuk makanan sehari-hari. Nah, ini dia nih ekspresi teman-teman ketika mengenal makanan khas Medan yang bernama nani arsik. Terima kasih.